Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini oleh karena berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Puji syukur atas berkat Tuhan, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan bangunkan kembali pagi ini dengan tubuh sehat. Dan biarlah firman pagi hari ini yang kami dengar, kembali hati pikiran kami diperbaharui, diubahkan. Hanya Tuhan pengharapan kami yang dapat mengiringi menyertai langkah-langkah kami. Kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Oleh karena semua kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu di dalam satu nama yang hidup. Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Kristus menggenapi hukum. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, yang terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Kita mendengar ringkasannya, Bapak Ibu. Kristus sendiri menggenapi hukum dan bukan menghancurkannya. Ia menghidupkan kehidupan yang penuh dengan penurutan. Sesungguhnya Dia berkata, selama belum lenyap langit dan bumi, suatu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi yang terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-18. Kristus dengan tegas menegaskan bahwa objek agung dari hukum Allah harus selalu diingat, yaitu mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwa dan akal budimu, dan sesamamu seperti dirimu sendiri, yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Namun Dia ingin para pengikutnya tidak egois atau sentimental. Untuk menjelaskan kasih yang Dia sebutkan, Kristus memberikan perintah baru. Yohanes 13 ayat 34. Perintah baru ini bukan untuk mengambil tempat dari 10 hukum, tetapi untuk memberikan kepada orang-orang percaya sebuah contoh apa itu kasih sejati yang sesungguhnya tidak egois. Kasih seperti yang belum pernah disaksikan sebelum di bumi. Dalam pengertian ini, perintahnya mungkin digambarkan sebagai baru. Itu meminta mereka bukan hanya supaya saling mengasihi, tetapi supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12. Secara tegas, di situ kita hanya meminta satu lagi bukti tentang bagaimana Kristus meninggikan hukum-hukum Bapanya. Penurutan mengungkapkan kasih seperti itu. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Sama halnya, jika kita mengasihi umat Allah, maka kita pun mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Hanya dengan tinggal di dalam Kristus kita dapat membuat penurutan yang tulus.
sama-sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, katanya demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Marilah kita tetap tinggal di dalam Yesus dengan memberikan penyerahan hati kita sepenuhnya kepadanya, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah penurutan kepada hukum-Nya. Maksudnya Bapak Ibu yang dikatakan tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah, yaitu di mana Tuhan mengajarkan, beritakanlah firman-Ku ke seluruh muka bumi, biar Tuhan akan segera datang. Itulah buah yang kita beritakan supaya kita dapat jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan, dan kelak kita bersama-sama menyambut Tuhan di awan-awan, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.